Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Konstruktivisme. Kami beranggotakan Ana Warlaini, Fitria Rahma, Putri Nabilah, Susani Yustiana, dan Ulil Amri. Materi pertama yaitu, apa itu teori belajar konstruktivisme yang akan dijelaskan oleh Ulil Amri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, umur panjang, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar di mata kuliah strategi belajar mengajar di kelas 03 ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita hibahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat iman bahagia ini. Oke. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa itu teori belajar konstruktivisme dan apa-apa saja karakteristik teori belajar konstruktivisme ini. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya mohon maaf sekali kepada teman-teman sekalian semua yang mana jika dalam video ini mendengar suara-suara berisik, suara-suara ribut yang tidak nyaman didengar oleh teman-teman sekalian, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena di rumah tetangga saya itu sedang melakukan perbaikan rumah. Jadi dimaklumlah, karena para tukang bekerja di rumah tangga saya untuk melakukan perbaikan rumah, jadi harus dimaklumi mendengar suara-suara tersebut. Oke, tanpa memperpanjang lagi, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori belajar konstruktivisme. Nah, apa sih teori belajar konstruktivisme ini? Mungkin di antara teman-teman kita semua, di antara orang-orang bertanya-tanya, apa sih itu teori belajar konstruktivisme ini? Oke, saya akan menjelaskan. Konstruktivisme itu berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif itu berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran atau sekte. Kemudian kalau digabungkan, konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Saya ulangi, konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Oke. Kemudian ada juga yang mendefinisikan teori konstruktivisme ini. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. Apa yang disebut dengan bersifat generatif? Yang disebut dengan bersifat generatif yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Saya ulangi, pembelajaran yang bersifat generatif itu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang kita pelajari. Jadi kita melakukan tindakan yang merupakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari, apa yang kita pelajari selama ini. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman dari pengalaman. Jadi di sini konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru kita pelajari. Jadi konstruktivisme ini ya merupakan himpunan
dan pembinaan pengalaman demi pengalaman yang telah kita lalui selama ini. Jadi itu sebenarnya. Kemudian kita lanjut. Kemudian ada karakteristik konstruktivisme. Nah, apa-apa saja sih karakteristik dari teori belajar konstruktivisme ini? Oke, saya akan menjelaskan kepada kalian semua. Yang pertama, karakteristik yang pertama itu adalah belajar berarti membentuk makna. Berarti belajar berarti membentuk makna. Maksudnya di sini kita belajar. Belajar di sini kita harus membentuk makna gitu, atau membentuk arti dari belajar kita itu apa gitu. Misalnya kalau kita belajar ini gitu, arti dari belajar kita ini apa, atau makna dari belajar kita ini apa gitu. Kemudian yang kedua, konstruksi arti merupakan proses yang terus menerus. Konstruksi ini berarti merupakan proses yang terus menerus. Ya, konstruksi itu kan perbaikan. Sama saja yang melakukan konstruksi pembangunan gitu. Jadi konstruksi itu tersebut melakukan pembangunan atau merupakan proses yang terus menerus. Jadi dilakukan terus menerus. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga ialah belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Jadi dalam teori konstruktivisme ini, belajar tersebut bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta. Jadi dia bukan hanya sekedar mengumpulkan kegiatan fakta, mengumpulkan data-data fakta tersebut, melainkan teori ini melakukan suatu proses pengembangan pemikiran kita. Jadi, pengembangan pemikiran kita supaya membentuk suatu pengertian yang baru atau membentuk suatu hal-hal yang baru gitu. Kemudian karakteristik yang keempat, itu proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seorang dalam kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Proses belajar yang sebenarnya ini terjadi pada waktu skema seorang dalam kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Itulah karakteristik dari teori konstruktivisme. Kemudian ada karakteristik lainnya, yang kelima ialah hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya. Jadi kalau teori konstruktivisme ini, hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh pengalaman siswa. Pengalaman siswa dengan dunia fisik atau dunia lingkungan dia gitu. Bagaimana lingkungannya gitu, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang berpengaruh kepada siswa tersebut gitu, sehingga siswa tersebut mampu belajar dan mengasah pemikiran dia untuk menciptakan hal-hal yang baru gitu. Kemudian karakteristik teori belajar konstruktivisme yang terakhir itulah hasil belajar seseorang yang tergantung pada apa yang telah diketahui siswa, yaitu konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Jadi di sini karakteristik teori belajar konstruktivisme ini, hasil belajar seorang tersebut tergantung pada apa yang telah diketahui siswa. Misalnya hasil belajar tersebut diketahui siswa, misalnya 1 tambah 1 ya udah 2 gitu. Jadi apa yang diketahui siswa itu gitu kan, yaitu konsep-konsep dan tujuan. Jadi konsepnya harus diketahui juga oleh siswa, dan tujuannya juga harus diketahui oleh siswa, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Jadi harus ada motivasi untuk giat belajar dan terus belajar. Itulah penjelasan dari saya tentang pengertian dari teori belajar konstruktivisme dan karakteristik dari teori belajar konstruktivisme. Oke, mungkin dari penjelasan saya ada kekurangannya, mungkin ada kelebihannya, atau apalah. Saya minta maaf kepada kalian semua atas penjelasan saya yang mungkin yang kurang gitu, atau apa gitu. Saya minta maaf kepada kalian semua, dan saya akan melanjutkan
ini kepada Putri Nabilah. Kepada Putri Nabilah, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nabilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ulil Amri, di mana teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori belajar di mana dalam prosesnya itu siswa dituntut untuk mencari ilmu atau pengetahuan dengan dirinya sendiri, bukan hanya semata-mata mendapatkan ilmu dari guru, namun dia juga harus mencari tahu dengan kemampuannya sendiri. Jadi, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama, pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri. Ini udah termasuk ke dalam definisi tadi dari teori konstruktivisme. Kemudian ada pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Nah, jadi di dalam kelas itu, seperti dengan kurikulum 2013, di mana siswa ini dituntut menjadi anak yang aktif, sehingga dalam proses belajar mengajar, guru tidak banyak menjelaskan, melainkan siswa yang harus aktif bertanya ataupun berdiskusi tentang apa yang dia nggak tahu dari materi pelajaran yang udah disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian ada murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Kemudian selanjutnya, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Jadi, dalam prosesnya, di dalam kelas itu, guru itu sebagai saran ataupun pembimbing supaya siswa itu tidak salah dalam mengambil jawaban yang dia cari, yang dia dapatkan gitu. Jadi, siswa berhak untuk menanyakan kepada guru tentang apa yang dia nggak tahu, sehingga dia mendapatkan ilmu tersebut dari keaktifan dia di dalam kelas. Kemudian, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Ini juga merupakan salah satu implementasi prinsip teori konstruktivisme yang bisa diimplementasikan atau yang bisa kita temuin secara langsung. Nggak hanya di bangku sekolah, bahkan di bangku perkuliahan juga seperti itu. Kebanyakan orang menerapkan teori ini dalam misalnya proses tanya-jawab ataupun diskusi, itu merupakan salah satu dari contoh teori belajar konstruktivisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Warlaini. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar yang mendukung pendekatan konstruktivisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran pendekatan konstruktivisme itu? Pendekatan konstruktivisme merupakan suatu pendekatan yang lebih berfokus kepada siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Selama 20 tahun terakhir ini, konstruktivisme telah banyak mempengaruhi pendidikan sains dan matematika di banyak negara, Amerika, Eropa, dan Australia. Inti teori ini berkaitan dengan beberapa teori belajar, seperti teori perkembangan mental, teori perubahan konsep, teori skema, teori belajar bermakna Ausubel, dan teori belajar bermakna Brunner. Nah, untuk yang pertama yaitu teori perkembangan mental. Menurut teori perkembangan mental dari Weiss, ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, yaitu dari lahir sampai usia sekitar 2 tahun. Nah, untuk yang kedua, tahap pre-operasi, yaitu dari usia sekitar 2 tahun sampai sekitar 7 tahun. Nah, untuk yang ketiga, tahap operasi konkret, yaitu dari usia sekitar 7 tahun sampai sekitar 11 atau 12 tahun. Dan untuk yang keempat, tahap operasi formal, yaitu dari usia dan sekitar 11 tahun sampai ia dewasa. Setiap tahapan perkembangan mental mempunyai sifat atau ciri khas masing-masing. Salah satu ciri yang dimunculkan pada tahap operasi konkret di antaranya yaitu bahwa pada tahap ini anak sudah mulai memahami konsep kekekalan. Di antaranya konsep kekekalan panjang 7-8 tahun. Tentu saja hal ini ditunjukkan untuk anak luar negeri, di mana Saint Weiss melakukan penelitian
yaitu di negara Swiss. Pertanyaannya adalah, apakah perkembangan anak berlaku juga pada anak di negara kita? Hasil penelitian Science menunjukkan bahwa ada anak yang sesuai dengan usianya berada pada tahapan operasi konkret ternyata belum memenuhi atau belum memahami konsep kekekalan panjang, kata Science. Itulah teori perkembangan menurut Science. Nah, untuk yang kedua yaitu teori perubahan konsep. Dalam banyak penelitian diungkapkan bahwa teori perubahan konsep ini dipengaruhi atau didasari oleh filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibentuk oleh siswa yang sedang belajar, dan teori perubahan konsep yang menjelaskan bahwa siswa mengalami perubahan konsep terus-menerus. Sangat berperan dalam menjelaskan mengapa seorang siswa bisa salah mengerti dalam menangkap suatu konsep yang ia pelajari. Konstruktivisme membantu untuk mengerti bagaimana siswa membentuk pengetahuan yang tidak tepat. Nah, dengan demikian, seorang pendidik dibantu untuk mengarahkan siswanya dalam pembentukan pengetahuan mereka yang lebih tepat. Teori perubahan konsep sangat membantu karena mendorong pendidik agar menciptakan suasana dan keadaan yang memungkinkan perubahan konsep yang kuat pada murid, sehingga pemahaman mereka lebih sesuai dengan ilmuwan. Konstruktivisme dan teori perubahan konsep memberikan pengertian bahwa setiap orang dapat membentuk pengertian yang berbeda tersebut. Bukanlah akhir pengembangan, karena setiap kali mereka masih dapat mengubah pengertiannya sehingga lebih sesuai dengan pengertian ilmu. Salah pengertian dalam memahami sesuatu. Menurut teori konstruktivisme dan teori perubahan konsep, bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan justru menjadi awal untuk pengembangan yang lebih baik. Untuk yang ketiga yaitu teori skema. Menurut teori ini, pengetahuan disimpan dalam suatu paket informasi atau skema yang terdiri dari konstruksi mental gagasan kita. Teori ini lebih menunjukkan bahwa pengetahuan kita itu tersusun dalam suatu skema yang terletak dalam ingatan kita. Dalam belajar, kita dapat menambah skema yang ada sehingga dapat menjadi lebih luas dan berkembang. Untuk yang keempat, yaitu teori belajar bermakna Ausubel. Menurut Ausubel, seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam skema yang telah ia punya. Dalam proses itu, seseorang dapat memperkembangkan skema yang ada atau dapat mengubahnya. Dalam proses belajar ini, siswa mengonstruksi apa yang ia pelajari sendiri. Nah, teori belajar bermakna Ausubel ini sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya pelajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam proses belajar itu siswa aktif. Dalam proses belajar mengajar itu, siswa itu dituntun untuk aktif. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori bermakna Ausubel. Nah, untuk yang terakhir, yaitu teori Brunner. Teori belajar Brunner, dalam mengajar guru tidak menyajikan bahan pembelajaran dalam bentuk final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Teori Brunner ini adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap simbolik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Itulah yang dimaksud dengan teori Brunner. Nah, secara garis besar, prosedurnya sebagai
sebagai stimulus. Ada stimulusnya, ada problem statementnya, ada data collectionnya, ada data processingnya, ada juga generalisasinya. Itulah yang dimaksud dengan teori Brunner. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Susan Yustiana. Saya ingin melanjutkan dan memaparkan apa sih ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme. Yang pertama adalah pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengalaman. Maknanya adalah pengetahuan tidak serta-merta lahir karena dengan sendirinya, melainkan pengetahuan itu tumbuh dan ada karena adanya pengalaman yang kita peroleh. Semakin banyak pengalaman yang kita peroleh, maka semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapatkan. Yang kedua, ada belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. Belajar itu boleh dilatar belakangi oleh realistik maupun tidak, karena banyak beberapa pembelajaran yang tidak dilatar belakangi oleh realistik. Yang ketiga, ada belajar merupakan peran aktif, di mana siswa ini dituntut agar bisa aktif baik secara fisik maupun psikis dan maupun emosionalnya. Dan di sini siswa dituntut agar siswa diharapkan mampu mengembangkan ilmu yang dia dapatkan. Yang keempat, ada pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan makna dari berbagai informasi. Maksudnya ialah pengetahuan itu tumbuh dan berkembang karena dari informasi yang kita peroleh dari orang lain. Maka semakin banyak informasi yang kita peroleh, maka semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapatkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitria Rohmah. Saya kali ini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya akan mencoba membahas implementasi teori belajar konstruktivisme di dalam pembelajaran. Implementasi teori belajar konstruktivisme di dalam pembelajaran itu terdiri atas yang pertama itu ada ceramah, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada diskusi, yang keempat ada pemberian tugas. Yang pertama yaitu ceramah. Seorang guru harus mampu menjelaskan kepada murid-muridnya tentang materi yang akan dipelajari atau tentang materi yang akan dibahas pada hari ini. Yang kedua, ada tanya jawab. Sebelum kegiatan inti berlangsung, tanya jawab juga berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa, apakah para siswa sudah memahami materi yang sedang kita pelajari, atau bahkan para siswa tidak tahu sama sekali apa sih itu materi yang akan kita bahas. Tanya jawab ini juga bisa kita gabungkan atau kita silang-silangi atau kita kombinasikan dengan ceramah supaya saat belajar tidak terlalu kaku ya, atau tidak terlalu tegang. Itu dikembalikan lagi kepada seorang guru, gimana sih strateginya. Yang ketiga itu ada diskusi. Diskusi ini juga sangat penting untuk mengetahui kemampuan siswa. Selain itu, diskusi ini juga berfungsi untuk mengembangkan public speaking seorang siswa-siswanya. Diskusi ini juga bisa dilakukan sesama siswa dan guru. Diskusi ini selain mengembangkan public speaking dan juga mengukur kemampuan siswa memahami materinya, diskusi ini juga berfungsi untuk mendekatkan satu siswa dengan siswa lainnya. Yang keempat itu dan yang terakhir yaitu ada pemberian tugas. Pemberian tugas ini berfungsi untuk mengukur juga ya kemampuan para siswa setelah kita memberikan ceramah, tanya jawab, penyampaian materi dan lain-lainnya, apakah para siswa itu bisa menangkap atau tidak. Nah, pemberian tugas ini juga berfungsi untuk mengukur sejauh mana, di bidang mana materi yang telah dikuasai oleh para siswa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Putri Nabila sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.